Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Yesus Kristus atas seluruh cinta kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami setiap harinya. Banyak hal Tuhan yang Engkau beri bagi kami. Dan pagi ini kembali kami menerima satu hari yang baru, merupakan bukti kasih-Mu yang besar. Karena itu, kami tetap percaya jika satu hari ini Engkau akan menolong kami untuk melakukan segala pekerjaan kami, sehingga semua yang kami lakukan akan menghasilkan buah yang baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Jumat 29 Oktober 2021 tertulis dalam Roma 8 ayat 35, demikianlah bunyinya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kasih Kristus sungguh besar dan nyata dalam hidup kita. Kristus telah menjadi kurban bagi kita dan membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Kristus telah datang membawa pengampunan dan menjadikan manusia dibenarkan. Ketika kita membaca surat Roma, maka kita akan menemukan bagaimana manusia itu dibenarkan, bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Paulus percaya bahwa Yesus telah diutus untuk menaati Allah dan mati sebagai kurban bagi dosa manusia. Yesus mencari semua orang, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, agar semuanya menjadi anggota umat Allah yang baru. Manusia dinyatakan benar di hadapan Allah merupakan pemberian cuma-cuma yang berdasarkan iman. Pembenaran itu menjadikan kita sebagai anak-Nya yang telah menerima karunia sulung roh, sehingga ketika menghadapi masalah-masalah, maka kita akan dapat bertahan di tengah penderitaan, sebab roh Allah ada dalam diri kita, menopang dan menguatkan kita. Dalam renungan pagi ini kita diingatkan, apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tentu dalam kehidupan kita ini, banyak hal yang kita hadapi, yang tidak semuanya kita menghadapi yang baik-baik dan indah-indah saja. Namun kita pasti menghadapi kesulitan, penderitaan dan kekacauan, penindasan atau kesesakan, penganiayaan atau kemiskinan dan kelaparan. Hidup kita tidak hanya menghadapi keberuntungan dan kesuksesan, tetapi kita pasti menghadapi yang membuat kita mengeluh dan meratap, bahkan meneteskan air mata. Tetapi keyakinan iman kita mau menyatakan bahwa semuanya itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, sebab Kristus telah terlebih dahulu menderita untuk menebus kita dari dosa. Dengan kematian dan kebangkitan Kristus, kita adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Dia sungguh mengasihi kita semua. Amin, kita kembali berdoa. Terpujilah Engkau ya Yesus, kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami.
Maka jika dalam hidup ini kami berhadapan dengan kesulitan dan penderitaan, kami yakin bahwa semuanya itu tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu yang besar. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi ini dapat menuntun dan memampukan kami menjalani hidup ini dengan tetap berkeyakinan kepada Kristus Juru Selamat kami. Berkatilah ya Tuhan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bagi yang terbaring lemah sakit, di rumah maupun di rumah sakit, biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Bagi yang menghadapi pergumulan yang berat, bagi yang berduka cita, Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan, agar mereka dapat bangkit kembali, memiliki pengharapan yang hidup kepada Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.